Kita mulai. Nah, ini yang pertama kita bahas sedikit tentang integral fungsi konstanta. Integral fungsi konstanta intinya integral dari fungsi konstanta ini bisa mengintegralkan, memisahkan konstantanya di depan, tidak ikut diintegralkan. Lalu yang diintegralkan X-nya. Misalnya di sini 2X pangkat 3, 2-nya tidak ikut diintegralkan, kita integralkan saja 3X, lalu hasil akhirnya dikalikan 2 juga bisa. Jadi terakhir saja dikali 2. Nah, di sini. Diintegralkan fungsinya dapat substitusi batas bawah batas atas, didapat nilai, baru hasilnya dikalikan 2. Selesai. Seperti itu. Itu. Yang selanjutnya ada juga integral dari konstanta dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, dx. Ini untuk mencari nilainya, karena ini integral tentu pasti hasilnya adalah sebuah konstanta kembali. Ini kalau fungsinya sebuah konstanta tidak usah dihitung integralkan. Karena lama di sini ada formulanya, rumusnya langsung saja K dikali selisih dari batas bawah dan batas atas. Contohnya, untuk menghitung integral dari fungsi yang 5, integral dari 5 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, kita langsung saja menghitung 5 dikali 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 hasilnya 1, sehingga 5 kali 1 hasilnya 5. Ini benar. Ini jika cara dikerjakan dengan cara integral, ya seperti ini. Dan hasilnya sama 5. Oke. Yang selanjutnya aturan penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung ke contoh yang pengurangan saja. Misalnya ini ada integral dari fungsi 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Ini bisa kita kerjakan dengan cara memisahkan integralnya, yaitu mengintegralkan 2x pangkat 3 terlebih dahulu dengan batasnya 0 sampai 2, batasnya ini sama, lalu dikurangkan dengan integral dari fungsi yang kanan atau x pangkat 2 dengan batasnya sama, 2 sampai 3. Seperti itu, integralnya sama, cara mensubstitusikannya sama, hitungannya sama. Seperti itu. Pak, kalau misalnya saya menghitungnya dilangsungkan, nah ini ada contohnya. Misalnya hitungannya dilangsungkan, tidak dipisahkan. Contohnya ini 2x pangkat 3 min x pangkat 2, itu dilangsungkan saja. Ya udah, diintegralkan, hasilnya dapat, disederhanakan, kita substitusikan batas bawah batas atas, hasilnya sama, 16/3. Kesimpulannya apa? Dalam mencari integralnya boleh dipisahkan, boleh tidak. Seperti itu. Selanjutnya sebentar. Ada yang aneh. Oh ini, oke. Nah, kita lanjut. Jadi boleh dipisahkan, boleh tidak, itu tergantung pengerjaannya. Tapi terkadang lebih cepat jika tidak dipisahkan seperti ini. Ini biasanya lebih cepat. Nanti di bawah ada materi ini. Yang selanjutnya teorema perubahan batas. Yang pertama, jika batas bawah dan batas atasnya sama, maka hasil integralnya adalah 0. Jadi tidak usah dihitung, kalau mau dicoba sendiri juga tidak apa-apa. Ini secara aljabar kenapa bisa jadi 0, bahwa fungsinya diintegralkan terlebih dahulu, lalu disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya yang sama. Ternyata fungsi dengan batas atas dan dikurangi fungsi yang telah diintegralkan, disubstitusikan batas bawah,
mereka sama, ya dua konstanta yang sama pasti hasilnya 0, seperti itu. Ini yang contohnya, lanjut. Di sini ada formula ketika batasnya A sampai B dari fungsi f(x), integral dari fungsi f(x) dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, lalu kita batasnya ditukar. Maka hasilnya akan dikali negatif. Seperti itu, tinggal dikali negatif saja. Oke, lanjut. Batasnya seperti ini. Batas yang aslinya kalau misalnya menghitung suatu yang tidak ada di soalnya tidak dicantumkan batas bawah, batas atas, itu langsung saja misalnya integral dari f(x) dari 1 sampai 4. Ya, yang angka yang kecil adalah batas bawah, 4 adalah batas atas. Kecuali ada soal hitung integral dari fungsi f(x) dengan batas bawahnya 4 dan batas atasnya 1. Itu ketuker kan, karena itu soal, kita tukerkan kembali, maka hasilnya nanti dikalikan negatif depannya. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu teorema penambahan interval. Kita masuk. Misalkan intervalnya yang tadi kita bicarakan adalah batas bawah dan batas atas. Batas bawah yang sekarang kita bicarakan adalah sebagai A, dan batas atasnya sebagai C. Dalam materi hari ini yang berbicara tentang teorema penambahan interval, kita bisa menambah batas. Contohnya seperti di sini. Kita bagi dua intervalnya dari A sampai C, kita buat menjadi seperti ini. Dari A sampai B, B sampai C. Nah, aturannya seperti ini. Jika batas bawahnya A, batas atasnya C, kita bisa membagi dua interval sehingga integralnya pun dibagi dua. Yang pertama dari A sampai B, selanjutnya dari B sampai C. Jadi ini diurut ya, A, B, B, C. Seperti itu. Jangan sampai tertukar, karena nanti kasusnya ada. Kita mencoba nanti di bawah. Tapi ini syaratnya harus seperti itu. Memang rumusnya seperti itu. Lanjut, ini ada contoh. Di sini cari integral dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya 3. Gambarnya sebagai berikut, ini kurvanya. Dan formula yang ada di pertemuan-pertemuan integral tentu bahwa menghitung integral tentu itu seperti menghitung luas. Luas atas dikurangi luas bawah. Seperti di sini, bahwa terlihat jika kita disuruh menghitung -1 sampai 3, -1 sampai 3, kurvanya memotong X sama dengan 0 memotong sumbu X ketika X sama dengan 0. Sehingga daerah yang di bawah kurva ini harus dipisahkan dengan daerah di atas kurva, di atas sumbu X. Sehingga intervalnya harus dibagi dua. Contohnya di sini, ini -1 hingga 0 dan 0 hingga 3. Pemotongannya di situ. Karena luas daerah yang di bawah itu -1 sampai 0 ya, ini daerah yang di bawah sumbu X, harus dikalikan negatif. Karena nilai yang di bawah itu negatif. Jadi nanti dikalikan negatif. Oke. Selanjutnya, batas yang 0 sampai 3 ini aman, tidak ada perubahan karena dia ada di atas sumbu X. Lalu kita kerjakan, langkah pertama dari integral adalah integral tentu adalah mengintegralkan terlebih dahulu. Fungsinya sama, sehingga kita lihat yang kiri saja. Fungsi yang kanan dan kiri ini sama, batasnya saja -1 sampai 0 dan 0 sampai 3. Fungsinya sama, kalau yang ini dikalikan negatif nanti hasilnya.
Integralnya seperti biasa, caranya integral dari 3x pangkat 2 ditambah 5x adalah 3x pangkat 2, pangkatnya ditambahkan 1, yaitu menjadi 2 tambah 1, lalu pangkat tersebut 2 tambah 1 dibuat menjadi penyebut. Sehingga didapat 2x pangkat 2, 3x pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1. Lalu ditambah ini dari sini ya, dari fungsi awalnya penjumlahan 5x menjadi 5x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Pak, kenapa muncul di sini 1? Iya, x-nya kan sendirian, artinya x-nya ada 1 atau x pangkat 1. Seperti itu. Batasnya ditulis, lalu dirapihkan menjadi 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2. Fungsi yang kanan sama, karena fungsinya sama, batasnya kalau yang kiri nanti dikali dengan negatif, batasnya min 1 sampai 0, untuk yang kanan 0 sampai 3. Langkah yang selanjutnya adalah kita substitusikan batas. Kita tulis fungsi ini di sebelah kiri dikurangi kanan. Nah, yang kiri ini kita tulis batas atasnya, substitusikan. 0, 0 dikurangi batas bawahnya, min 1. Min 1, yang ini X yang ini ganti min 1. Ini hasilnya X ya. Oke. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Tulis juga 2 kali. Nah, aslinya kan seperti ini nih. Ini hasil tadinya X. Ini tadinya X. Ini X. Ini X. Ini persis yang ini. Persis dengan yang ini fungsi aslinya. Sehingga X-nya nanti diganti batas atasnya 3. Yang ini pun 3. Lalu dikurangi fungsi yang sama dengan mensubstitusikan batas bawahnya, yaitu 0. Dan yang ini pun 0. 0 ya, kok 3. Oke. 0 dikalikan, dipangkatkan, hasilnya 0. Lalu yang di dalam kurung ini dihitung, menghasilkan. Ini persamaan ini hanya menghitung 0. Kita lanjut. Yang pangkat ini kita hitung min 1 pangkat 3 ya min 1. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Yang sebelah kanan 3 pangkat 3, 27. 0 pangkat 2. Sebentar, ini sepertinya salah. Ini 0 ini. Yang ini. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga disederhanakan seperti ini. Yang selanjutnya kita sederhanakan dikalikan 3 dikali min 1 per 3, hasilnya min 3 per 3, 5 kali 1 per 2, ini. Dan yang ini disederhanakan 3 kali 27 adalah 81, sehingga 81 per 31. Dan 5 didapat dari 5 dikali 9. Nah, lalu kita buka kurung. Di sini kita yang min 3 per 3 dulu ya. Min 3 kali 3 kali 1, kali negatif, positif. Positif tadi dikalikan negatif, sehingga ini nilainya menjadi negatif kembali. 5 per 2, positif dikali negatif menjadi negatif, kali negatif menjadi positif. Betul. Nah, ini positif semua. Lalu kita sederhanakan. Yang penyebutnya sama, kita dekatkan. Lalu kita hitung. Didapat 78 per 3 per 50 per 2. Lalu kita samakan penyebut supaya bisa dihitung menjadi per 6. Lalu kita menjadi per 6, 78, kan 3 menjadi 6 itu dikali 2, sehingga 78 kali 2. Atau kalau SD, 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 78, 156. 6 bagi 2, 3, 50 bagi 3, 150. Dapat 306 per 6, sehingga hasilnya adalah 51. Kita lanjut.
Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini sebenarnya sama saja. Contoh yang kedua ini sama saja karena didapat fungsinya ini sama, fungsinya berbeda tetapi caranya sama. Karena kita lihat kurvanya di sini. Kita mencari, oke, saya bacakan soalnya. Jika gambar di atas adalah kurva dari fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3, carilah integral dari fungsi f(x) dengan batasnya a sama dengan -1 dan c-nya sama dengan 2. Sehingga artinya kita mencari nilai integral dengan batasnya -1 sampai 2. Kita dapat melihat di sini bahwa sumbu X itu kurva memotong sumbu X pada saat X sama dengan 0. Sehingga harus memisahkan menjadi minimal menjadi 2 interval, yaitu -1 sampai 0 dan 0 sampai 2. Pak, kalau misalnya nggak ada gambarnya bisa dicari tidak? Bisa, yaitu dengan cara mencari turunan pertamanya, contohnya di sini. 1/3 X pangkat 3 turunannya adalah 3/3 X pangkat 2 atau X kuadrat. Cari nilai Y sama dengan, Y itu sama dengan 0, supaya berada di sumbu X. Itu cari saja nilai X supaya Y-nya sama dengan 0. X kuadrat ya otomatis hanya satu angka, yaitu 0. 0 pangkat berapapun menjadi 0. Y-nya sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 0. Seperti itu caranya kalau tidak ada gambar. Kita lanjut. Ini cara perhitungannya, caranya fungsinya diintegralkan terlebih dahulu, disederhanakan, lalu disubstitusikan. Oke. Sekarang ada contoh soal. Kenapa contoh soal ini muncul? Jadi kayak gini. Kenapa kita harus memotong interval menjadi 2 dari kurva yang memotong sumbu X? Apakah salah? Kita coba di sini. Memang sih secara formula itu salah, tapi ya kita supaya tahu, kita coba saja, kita icip-icip. Icip yang baik-baik tapi. Berikut adalah contoh untuk membandingkan berbagai penggunaan penambahan interval. Contohnya yang ini. Gambar di atas adalah gambar dari kurva fungsi f(x) sama dengan x pangkat 1/3 dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya c sama dengan 8. Kita tahu bahwa ini memotong sumbu x, ini yang warna hijau ya, pada saat x sama dengan 0, sehingga ini harus membagi 2, intervalnya dibagi 2, yaitu dibagi di 0, sehingga -1 sampai 0 dan 0 sampai 8. Seperti biasa, caranya dibagi 2 dengan yang sama. Dan jangan lupa bahwa interval -1 sampai 0 itu berada di bawah sumbu X. Sehingga itu fungsi nilainya nanti harus dikalikan negatif. Kita lanjut. Integral dari -1 sampai 8 dari fungsi X pangkat 1/3, yaitu integral dari X pangkat 1/3 dari -1 sampai 0. Nilainya nanti dinegatifkan, ditambah fungsi yang sama dengan batasnya 0 sampai 8. Yang ini diintegralkan seperti pertemuan yang lalu, cara pengintegralannya, batasnya -1 sampai 0 dan 0 sampai 8. Fungsinya ini sama ya, karena membagi interval. Oke, didapat X pangkat 1/3 ditambah 3/3. Dibagi 1/3 tambah 3/3. Disederhanakan menjadi ini. 4/3 itu pecahan sebagai penyebut saya tidak suka sehingga saya buat menjadi di atas supaya gampang ngitungnya. Saya memang
standarnya seperti itu, sehingga 4/3 kita taruh di atas menjadi 3/4. Wah, itu asal ya ditukar kayak gitu? Enggak, sebenarnya ini dikalikan dengan 3/4/3/4. 4/3 dikali 3/4, 1. Sisanya yang ada di atas itu 3/4. Oke, sehingga didapat seperti ini, 3/4 X pangkat 4/3. Batasnya -1 sampai 0. Yang kanan itu sama dan 0 sampai 8. Lalu, dan kita substitusikan. Ini saya rubah warnanya karena supaya lebih jelas bahwa ini yang biru adalah yang sebelah sini. Oke, sebelah kiri. Kita tulis 2 kali, dipisahkan dengan dikurangi. Lalu kita masukkan batas atasnya, yang pertama 0, -1 sampai 0 kan, sehingga 0 dulu, lalu masukkan 1. Fungsinya ditulis ini fungsi yang kanan, tulis di sini 2 kali, dipisahkan oleh negatif, sama ya. Batas atasnya disubstitusikan, dan mensubstitusikan batas bawahnya. Yang 0 nggak usah dihitung. Tapi tergantung soalnya ya, jangan setiap 0 tidak dihitung, perhatikan juga. Ini hasilnya 0, dikurangi 3/4, dan 3/4, 8 pangkat 3/4. Sekarang saya bantu menghitung. Di sini dapat dari mana? -1 pangkat 1/3 dulu ya, yang per 3, itu hasilnya 3. Jadi, akar 3 dari -1, berarti -1, -1, -1. Ya, jawabannya -1 ya. -1 pangkat 4, -1 kali -1, kali -1, kali -1, hasilnya 1. Sehingga jawabannya 1 dikali 3/4 adalah 3/4. Untuk yang sebelah kanan 8, kenapa yang sebelah sini nih? 8 pangkat 4/3 hasilnya 16. Dalam pengerjaannya boleh 8 pangkat 1/3 dulu atau akar 3 dari 8, atau dipangkatkan dulu menjadi 4, 8 pangkat 4, tapi itu capek. Jadi yang nyarinya yang kecil-kecil dulu aja, yaitu 8 bagi akar 3 dari 8, 2 kali 2 kali 2. Oh, dapat, berarti 2. 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 3. Benar, berarti 2. Lalu 2 pangkat 4, 16, didapat 16. Lalu buka kurung, 3/4-nya negatif, lalu dikali negatif, hasilnya positif. Yang 3/4 kali 16 menjadi 48/4. Disederhanakan hasilnya 12,75. Yang selanjutnya, jawaban yang tipe yang salah, ini disatukan, batasnya -1 sampai 8, integral dari fungsi X pangkat 1/3. Ini integralnya hasilnya sama, yaitu 3/4 X pangkat 4/3. Kok bisa sama? Iyalah sama, karena fungsinya sama yang diintegralkan. Lanjut, batasnya -1 sampai 8 ini disatukan karena iseng. Disubstitusikan, batasnya 8 sampai -1 sampai 8. Hasilnya 45/4 atau 11,25. Ini galatnya 1,5 ya, ke 12,75, cukup besar salahnya. Oke, ini sebenarnya ada contoh yang agak sedikit iseng, karena kita nyoba kayak gini. Kan kita tahu bahwa ketika batasnya yang aslinya itu dari A sampai C, kita bisa membagi interval menjadi 2, menambahkan interval yang baru dari A sampai B, lalu B sampai C. Tapi pertanyaannya, apakah nilai B harus berada di antara nilai A dan nilai C besarnya? Kita coba. Ini saya menggunakan contoh yang semua daerahnya yang dihitung, ini dari 0 ke kanan berada di atas sumbu X. Jadi 0 ke kanan aman. Oke. Contoh yang pertama tanpa penambahan, karena ini semuanya daerahnya di atas sumbu X, tidak masalah. Yang pertama kita integralkan fungsinya dari 1/8 X pangkat 2. Hasilnya 1/24 X pangkat 3. Batasnya 1 sampai 4. Kita substitusikan,
batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Didapat seperti ini, 64/24 dikurangi 1/24. Hasilnya 63/24 atau 2,625. Sekarang intervalnya kita coba, kalau B-nya lebih besar dari C, 1 sampai 5 dan 5 sampai 4. Ya, oke. Integral dari 1/8 x², batasnya 1 sampai 4. Oke, kita bagi intervalnya di sini. 1 sampai 5 dan 5 sampai 4. Lihat ya, batasnya ngurut. 1, 4, 1, 5, lanjut lagi 5-nya disebut, baru 5 ke 4. Bisa. Mungkin. Nah, di sini ada keanehan. Batasnya 5 sampai 4 itu kan terbalik, sehingga kita balikkan batasnya menjadi 4 sampai 5 lagi. Dan muncul kaidah kalau batasnya di atas, maka tandanya diganti negatif. Kita integralkan, batasnya 1 sampai 5 dikurangi 4 sampai 5. Hasil integralnya seperti ini. Lanjut, kita substitusikan, didapat nilai seperti ini, 1/125/24 dikurangi 125/24 dikurangi 1/24 ditambah 64/24. Hasilnya adalah 2,625. Sama. Oke. Pak, kalau nilai B-nya kurang dari A gimana, Pak? Ada, ini contohnya. Oke, sebentar. Saya screenshot dulu, takut gangguan teknis tadi ada. Oke, kita lanjut. Alvin Malik. Bentar. Oke, kita lanjut. Nah, kalau contohnya dibagi duanya, tapi nilai B-nya, interval yang tengahnya, batasnya tengahnya itu lebih kecil. Nah, contohnya di sini batasnya -1 sampai 4, kita dibuat B-nya lebih kecil, yaitu jadi -1 sampai 0 dan 0 sampai 4. Nah, 1 sampai 0 ini kan kebalik, kita tukar dulu, -1 sampai 0 sampai -1 dengan nilainya dibalik juga, negatif. Diintegralkan seperti biasa, lalu substitusikan, didapat -1/24 ditambah 64/24. Hasilnya 2,625. Ini nilainya benar. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan batas baru B boleh jika dia B-nya kurang dari A, B-nya di antara A dengan C, dan B-nya boleh lebih besar dari C. Perlu diperhatikan, penambahan batas tidak boleh sembarangan, harus melihat kurva memotong di mana. Seperti tadi saya jelaskan, kalau misalnya kurvanya memotong di bawah berarti tidak sekonyong-konyong seperti itu, karena ini kurvanya semuanya di atas sumbu X dari 0 ke kanan, sehingga contoh yang tadi akan bernilai benar ketika batasnya itu 0 ke sebelah kanan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya ke sebelah kanan. Oke, itu materi hari ini dicukupkan. Ada yang ditanyakan tidak? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi.
Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi dulu untuk sesi Zoom-nya ya. Kita lanjut via WA dulu sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.